Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya dan teman saya mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dari kelas C, dengan saya sendiri atas nama As'al Afifah sebagai moderator kelompok. Perkenalkan, nama saya Denisa Surya Amalia sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Dirma Hinaya Afsa, pemateri kedua. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Untuk lebih jelasnya, saya alihkan ke pemateri pertama atas nama Denisa Surya Amalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah seperti artikel jurnal, makalah, serta buku teks. Ragam ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari ragam bahasa Indonesia lainnya, seperti bahasa sehari-hari. Ciri-ciri ini bertujuan untuk memastikan bahwa penulisan ilmiah itu jelas, ringkas, objektif, serta mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, formal dan objektif. Bahasa Indonesia ragam ilmiah menggunakan bahasa formal, yang berarti menghindari penggunaan bahasa gaul, slang, atau bahasa sehari-hari. Kata-kata yang digunakan harus formal dan sopan, serta sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang berlaku. Yang kedua yaitu objektif. Bahasa Indonesia ragam ilmiah harus objektif, yang berarti mengandung opini pribadi atau sentimen penulis. Penulisan ilmiah harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar pembaca dapat mempercayai informasi yang disampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya, saya alihkan ke pemateri kedua atas nama Dirma Hinaya Afsah. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan membacakan materi ringkas dan padat. Ringkas. Ringkas adalah bahasa Indonesia ragam, ilmiah harus diringkas dan langsung pada pokok permasalahan. Penulisan ilmiah harus menghindari kalimat bertele-tele atau penghilangan yang tidak perlu. Kedua, padat. Bahasa Indonesia ragam, ilmiah harus padat dan informatif. Penulisan ilmiah harus mengandung informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pembaca. Setiap kalimat dan paragraf harus mengandung informasi yang penting. Konsistensi penggunaan istilah. Konsistensi. Bahasa Indonesia ragam ilmiah harus konsisten dalam penggunaan istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sama harus digunakan secara konsisten di seluruh penulisan. Penting. Konsistensi penggunaan istilah ilmiah sangat penting untuk menjaga kejelasan dan koherensi penulisan ilmiah. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu penulisan ilmiah harus menyimpulkan poin-poin penting yang telah dibahas dalam teks. Kesimpulan harus ringkas dan padat serta tidak mengandung informasi baru yang tidak dibahas sebelumnya. Adapun tujuan dari kesimpulan adalah untuk membantu pembaca memahami pokok bahasan yang telah dibahas dalam penulisan ilmiah. Kesimpulan harus menunjukkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang topik yang dibahas. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.